Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di acara Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan saat teduh bersama-sama, kita akan datang pada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan dikuatkan, dihibur dan dibangkitkan pengharapan kita. Nah, itu sebabnya kita mau datang pada Tuhan. Sebelum itu saya mau ingatkan kalau Anda mau terbantu untuk disediakan lirik, klik tombol sisi yang ada di sebelah kanan layar handphone Anda atau layar televisi Anda, supaya liriknya bisa tersedia dan kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan. Firman-Mu yang berkata Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah surprise dengan apapun. Bagimu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Bagimu Tuhan tidak ada kekejutan. Itu sebabnya ketika kami bermalam di dalam lindungan sayap-Mu, ketika kami berdiam di dalam firman-Mu Tuhan, kami secure, kami aman, kami terjamin dan kami terpelihara sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan firman Tuhan, kasih Tuhan melalui lagu yang mau kita nyanyikan. Rasakan kasih-Nya yang menjamah hati kita, melenyapkan ketakutan kita. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami yakin, ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjagaku kuat, karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
kami tahu Tuhan, ketika kami memuji-Mu, kami terima kekuatan yang baru. Kami melihat pengharapan, kami melihat kebesaran-Mu melampaui tantangan kami, melampaui apapun yang menghadang kami. Kami mau mengatakan bahwa jiwa kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita. besar dari kemustahilan yang di depan mata kami. Kami mau percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi jaminan kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau memperhatikan janji Tuhan, kami mau berpengharapan karena merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu yang kuat, yang membela kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka dari kitab Peratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Kata kuncinya adalah memperhatikan. Diawali dengan kata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Yang kuperhatikan. Pengharapan itu selalu lahir dari memperhatikan janji Tuhan. Kata memperhatikan itu artinya mendengarkan, menyaksikan, dan fokus.
Kita nggak bisa sambil lalu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan, kita nggak bisa sambil lalu. Kenapa? Karena ini membuat kita tidak fokus. Ketika kita tidak fokus, seperti benih yang ditabur di tanah yang pinggir jalan. Benih itu ya begitu saja, nggak akan pernah bisa tertanam, berakar dan bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang ke gereja tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Dan itu yang membuat mereka seringkali berpikir, apa yang salah dengan saya, atau apa yang salah dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan tidak powerful? Saya kan udah ke gereja. Itu sebabnya bukan soal ke gerejanya, tapi soal kamu memperhatikan atau enggak. Seringkali anak-anak Tuhan membaca firman atau renungan sambil lalu waktu dengar khotbah, tangan masih scrolling HP. Bahkan 2 jam kita bisa scrolling HP di rumah, cuma 2 jam pun di gereja, 2 jamnya masih dipakai juga untuk scrolling. Memang tega sekali memang. Sebelum tidur bukannya mengingat janji Tuhan, tapi sibuk update media sosial. Ada istilah FOMO, artinya fear of missing out. Takut ketinggalan berita, tren, gosip, ya kan? Atau update terbaru. Lihat, dunia ini memang hidup dengan cara yang demikian. Itu sebabnya sangat laris platform media sosial yang menyuguhkan potongan-potongan informasi yang hanya ya 1 menit, ya kan, 2 menit, yang hanya sambil lewat, sehingga orang akan dalam tanda kutip di-entertain kebosanannya, di-entertain sehingga mereka terlatih untuk scrolling kalau bosan, sehingga fokusnya tidak terlatih, tidak pernah terlatih. Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan membuat kita melatih diri untuk memperhatikan janji Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan membuat kita semakin menyadari bahwa janji Tuhan itu lebih nyata daripada semua hal yang bisa kita lihat, dengar, sentuh dan rasakan. Itu sebabnya orang dunia ini hidup tanpa arah, kehilangan harapan, kehilangan tujuan dan arti kehidupan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka bertumpu pada semua kekuatan manusia, semua usaha dan perbuatan. Itulah informasi yang diputar di dunia ini. Lihat, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa kita tuh berbeda. Kita berbeda, Anda dan saya berbeda. Kita punya nasib yang berbeda. Nasib kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia ini katakan, tapi nasib kita ditentukan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Kita hidup bukan karena perbuatan, kita hidup karena janji. Karena janji inilah yang menghasilkan perbuatan yang excellent, menghasilkan tindakan iman, yang menghasilkan langkah di dalam pengharapan. Kita punya janji sebagai dasar pengharapan kita. Kalau kita tidak memperhatikan firman, maka kita pun akan ikut terbawa arus ketakutan kayak banyak orang. Itu sebabnya kita harus lebih suka memperhatikan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi Mazmur 1 ayat 2, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat, Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, inilah yang kuperhatikan, yaitu apa? Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu gak pernah berkesudahan loh buat saya. Kasih setia Tuhan itu melampaui saldo di rekening saya. Kasih setia Tuhan itu melampaui surat kontrak di
kantor saya sekarang. Kasih setia Tuhan itu melampaui apa yang klien saya bisa berikan. Itulah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Yang kedua adalah tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini melampaui kesempatan-kesempatan yang pernah datang ke kita. Kesempatan sebaik apapun atau kesempatan yang kita merasa bahwa kita sudah lewatkan karena harus beribadah, karena harus bleskom. Lihat, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kata rahmat itu adalah hesed, yang artinya adalah kasih karunia itu sendiri. Lihat, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Jadi kalau besok atau pagi ini kita baru bangun, baru lagi nih kasih karunia Tuhan bagi kita. Besok kita bangun, baru lagi kasih karunia Tuhan bagi kita. Kesempatannya baru lagi, kemenangannya baru lagi, mujizat Tuhan baru lagi, terobosannya baru lagi. Ketika kita memperhatikan hal-hal ini, maka timbul pengharapan. Maka kamu tidak akan lagi digerakkan oleh ketakutan, tidak lagi dibayang-bayangi oleh masa lalu atau pengalaman kamu semata. Tapi kamu akan bergerak di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita harus suka merenungkan firman Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, kata memperhatikan artinya mengembalikan ke dalam hati. Wow, mengembalikan ke dalam hati. Tahukah kenapa manusia itu diambil dari tanah? Kita disebut tanah. Dan tahukah kenapa firman itu disebut benih? Karena benih tidak ditanam di air, gak bisa. Tidak dilempar ke udara, gak bisa. Benih itu harus ditanam di tanah. Inilah tanahnya, hati kita. Itu sebabnya cara kerjanya demikian. Ketika firman itu ditanam di dalam hati kita, maka itu akan berakar, bertumbuh, dan mengubahkan hidup kita. Bisa berupa pertobatan, bisa berupa terobosan finansial, bisa berupa gaya hidup yang baru, bisa berupa pola pikir yang dibaharui, amin. Bisa berupa karakter yang semakin dewasa, kapasitas yang semakin besar, langkah yang semakin berani di dalam pengharapan, dan tidak didrive oleh ketakutan. Bagaimana cara menanamkan firman di dalam hati kita? Sekali lagi, memperhatikan. Kemudian kamu harus menghafalkannya, merenungkannya, dan membayangkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya firman Tuhan berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu kita bayangkan, oh iya ada pohonnya, ada airnya. Oh kita itu seperti pohonnya, lalu akarnya akan merambatkan ke tepi batang air. Oh iya, berarti airnya akan terus mensuplai kehidupan pohon itu. Kita lalu bayangkan, oh iya pohonnya akan bertumbuh tinggi. Lalu kita bayangkan pohonnya punya ranting-ranting yang mengeluarkan buah. Betul? Itu caranya membayangkan. Sama seperti kita membayangkan masalah kita dan muncul ketakutan. Energi dan cara yang sama yang kita bisa pakai untuk merenungkan firman Tuhan dan memberikan pengharapan bagi hidup kita. Hari ini mari belajar seperti Nabi Yeremia yang memperhatikan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tanamkan firman Tuhan, perhatikan janji Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam kehidupan yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dihibur. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup di dalam kami, dan firman-Mu ketika kami renungkan ini akan memberikan kekuatan yang baru, memberikan terobosan, memberikan perubahan-perubahan hidup, memberikan kemenangan
dan mewujudkan setiap harapan-harapan kami di dalam Kristus. Sebab kami tahu firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia, tapi itu akan berhasil tepat seperti apa yang tertulis, apa yang Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur daripada mula segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Kami mau berjalan di dalam pengharapan yang kami perhatikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau yang besar, Engkau yang terlebih hebat, Engkau yang memastikan kami terjamin dalam firman-Mu Tuhan. Dan jiwa kami mau memuji-muji kebesaran-Mu, membesarkan Engkau, bukan tantangan kami, membesarkan Engkau Tuhan, lebih dari apa yang kami rasakan dan lihat. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan lagu ini, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kaulah Allah kami yang menjamin hidup kami. Kami mau percaya, berharap pada firman-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup berkemenangan di dalam janji Tuhan yang kami renungkan. Kasih setia-Mu itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Injil kasih karunia selalu membangkitkan pengharapan. Amin. Itu sebabnya jangan ragu untuk mendukung pemberitaan Injil ini. Berikan persembahan kita, ketika kita memberikan persembahan melalui QR code yang ada di layar atau nomor rekening yang tertera di description video ini, kita sedang membantu Injil supaya bisa terdengar ke lebih banyak lagi orang. Dan kita percaya sama seperti kita dikuatkan, banyak orang lagi yang akan dikuatkan. Mari hidup dalam pengharapan, hidup memperhatikan janji Tuhan.